Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sobat TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam Bincang Hari ini. Sebuah program yang membahas informasi teraktual seputar nasional dan regional, pemirsa. Di era pandemi memang kita ketahui banyak hambatan, kemudian tekanan sana-sini, dan terutama ini masalah di sektor perekonomian. Tapi tidak terkecuali dengan sektor pertanian, pemirsa. Ini ada salah satu petani jagung yang menerapkan teknologi dan inovasi sehingga menghasilkan secara efektif meskipun di era pandemi. Ini sudah tersambung bersama kita ada Kang Ramandia Sobirin dari petani jagung Kabupaten Serang. Assalamualaikum Kang Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Rama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, silahkan Kang, Alhamdulillah sapa-sapa baik dulu sehat. pemirsa Sulan TV yang ada di rumah Kang. Perkenalkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, rekan-rekan pemirsa Sultan TV. Hmm, Semoga hari-harinya di masa pandemi ini tetap kita menjaga prokes agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. ya, Semoga selalu sehat, ya. keluarga di rumah dan rekan-rekan. Oke. Ya, pagi. Amin. Ini Kang Rama sedang berada di mana, Kang? Saya kebetulan lagi di kantor UPT Pertanian Kecamatan Jawilan. Di Jawilan, Kang ya. Kang Rama ini sebagai petani jagung ya, Kang ya, dari Jawilan. Ini kemarin ada berita di Sulan TV ini menggambarkan, Kang, di era pandemi petani jagung di Jawilan tetap bisa panen luar biasa hasilnya. Bahkan sampai 7 ton, ya, Kang ya. Itu kalau ini berbicara jagung bukan sembarang jagung, sesuai judul kita hari ini, Kang ya. Potensi jagung hibrida saat ini. Kalau berbicara jagung hibrida, mungkin saya ingin belajar juga dengan Kang Rama. Apa sih itu, Kang, jagung hibrida? Silahkan, Kang. Jagung hibrida itu salah satu jenis jagung yang digunakan oleh industri pakan ternak Hmm, sebagai bahan baku. Jadi eh, komoditas komoditas pertanian komoditas pertanian yang diperlukan untuk industri pakan ternak. hmm, Untuk sebagian besarnya gitu. Kalau ya, yang dikonsumsi juga untuk manusia, tapi sebagian besarnya digunakan untuk produksi bahan baku pakan ternak. hmm. Di Indonesia kebutuhannya lumayan sangat banyak gitu. Kalau berbicara lokasi di Jawilan ini luas berapa hektar, Kak? Kalau kita lihat potensi lahan yang bisa dikembangkan itu hampir 200 hektar. 200 hektar ya. Artinya berupa lahan tidur yang bisa dikelola kembali oleh masyarakat petani. Nah, ini dikelola oleh berapa orang petani jagung, Kak? Yang terdata untuk sampai saat ini itu ada 93 orang petani. 93 orang. Nah, Kang Rama ini istilahnya mengambil lahan berapa hektar luasnya? Kalau saya sendiri ya, Hmm, kalau saya pribadi sendiri saya tanam itu sekitar 2 hektar 2 hektar. yang saya kelola Hmm. pribadi gitu. Dan Saya terakhir tanam 2 hektar. terakhir panen kapan, Kang? Terakhir panen saya itu di bulan Februari. Februari. 2 hektar Bulan itu Februari kemarin. berapa hasilnya? Berapa ton? Kebetulan pas panen waktu itu bagus. Hmm? Jadi per ton itu keluar 7,5 ton. Jadi dikali dua jadi sekitar 15 ton saya untuk 2 hektar. Wow, jadi 1 hektarnya 7 ton lebih ya, Kang ya? Kalau kita lihat potensi produktivitasnya mencapai 12 ton. Hmm, itu ya. Kalau memang dikelola dengan optimal, Hmm. dengan baik, itu potensi hasilnya bisa mencapai 9 sampai 12 ton. Kita ambil yang masih standar untuk petani Kabupaten Serang itu di 7 ton sampai 9 ton aja sudah sangat bagus. Hmm. Nah, kalau kita berbicara perbedaan, Kang, apa sih bedanya jagung hibrida ini dengan jagung-jagung yang mungkin familiar dikonsumsi oleh masyarakat saat ini? Ya. Oh iya, ini satu lagi. Jadi jenis jagung itu ada dua, Pak. Oke, ada Jenis dua. jagung ada dua. Yang pertama, kalau jagung yang familiar di pasar, yang dibakar buat Mhm, di sayur, mhm. itu lebih masuknya ke komoditas hortikultura. Oke. Masuknya ke komoditas sayuran. Tapi untuk komoditas jagung hibrida itu dia lebih spesifik masuk ke komoditas tanaman pangan Mhm. untuk kebutuhan pangan gitu.
Baik, baik. Itu bedanya seperti itu. Jadi memang untuk kebutuhan pangan bisa untuk konsumsi pangan manusia, Mm. sebagian besarnya penggunaannya untuk produksi pakan ternak, Nah, industri pakan ternak. kalau dari segi ukuran, Kang, lebih besar Hmm. mana hibrida dengan yang biasa? Kalau dari ukuran itu hampir sama sih, Wah, hampir sama. hampir sama. Memang kadang-kadang setiap benih kan dia punya varietas jenis masing-masing. Ya. Ya di situ dari varietasnya, Hmm. dari jenisnya, juga dari produk perusahaan apa, dia punya keunggulan masing-masing. Hmm. Nah, Apalagi untuk yang jenis hibrida itu ukurannya bisa besar nah, kalau lalu dikelola dengan benar. lalu Kang, kenapa bisa lebih kalau untuk jagung hibrida ini kenapa lebih spesifik ke pakan ternak? Apa yang membuat itu lebih unggul gitu? Apakah yang memiliki kandungan tertentu sehingga membuat ternak itu sehat dan gemuk gitu? Nah, ya memang kalau kalau kita bicara ke sana, jagung hibrida itu kan diambil banyak kandungan protein, Mm-mm. karbohidratnya Mm-mm. gitu, omeganya juga bagus. Jadi memang kebutuhan nutrisi pakan untuk unggas khususnya. Oke. Jadi memang arahnya sana. Arahnya memang jagung hibrida ini eh, hampir 50% kebutuhan bahan baku industri pakan ternak. Oke. Jadi pakan ternak itu komposisinya 50% itu jagung hibrida, 50%. komoditas jagung. Oke. Baru sisanya itu ada bungkil, ada kedelai, ada tepung ikan gitu. Baik. Kebutuhan utamanya itu jagung. Makanya kenapa jagung hibrida ini uh, mulai dikembangkan di sini, karena kita juga menjawab tantangan pemerintah juga Oke. tentang kebutuhan nasional tentang jagung hibrida, juga mengurangi impor kan, Iya. ketergantungan kita dari produk luar. Nah, kalau kalau di Banten sendiri, maaf, sebelum itu tapi kalau Kang Rama ini belajar dari mana, Kang? Bagaimana pengelolaan jagung hibrida dan lain sebagainya? Terus memulai ini sejak kapan? Sebenarnya kalau kita bicara soal Mm-mm. komoditas jagung itu jangan di Serang deh. Kita bicara lebih spesifiknya di Serang. Iya, di Serang. Bukan tanaman yang asing kan. Kenapa? Jagung itu Tanaman jagung itu bukan tanaman yang asing, tanaman Iya. sebenarnya yang sudah familiar. Oh iya, betul, betul. Hanya ya, hanya saja gitu. Faktor kebiasaan masyarakat Serang, Banten secara luasnya, kebiasaan dan tradisinya untuk tanaman jagung itu enggak, di sini lebih tanaman pangan itu yang lebih diperluaskan tanaman padi. Mm-mm. Betul. Di tahun 2014, 15 sampai 16 itu pemerintah pusat itu mulai menggagas, oh ini menjawab kebutuhan pangan di Indonesia akan daging ayam gitu. Nah, pakannya itu kan bahan bakunya jagung. Iya. Nah, waktu itu sebagian besar kebutuhannya itu masih impor dari luar kan. Akhirnya Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian di Mm. daerah, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Serang itu memprogramkan kan Iya. pengembangan pajale, padi jagung dan kedelai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan kita. Nah, dari Mm-mm. situ banyak program-program pertanian, pelatihannya melalui Dinas Pertanian, ada juga bantuan bibitnya. Kita juga di lapangan ini kelompok tani dibantu alsinnya, Mm. sarana dan prasarananya gitu kan. Budidayanya juga kita didampingi dari rekan-rekan dari Dinas Pertanian, penyuluh-penyuluh pertanian yang di kecamatan gitu. Mm. Mulai insentifnya tanam jagung di Jawilan itu uh, di pertengahan tahun 2016 sampai dengan saat ini Oh, mulai dikembangkannya secara luas, sudah khususnya di lumayan ya. Jawilan di Kabupaten Serang. Hampir 5 tahun ya. Nah, dari sejak 2016 itu, Kang, sudah berapa kali panen? Hitungannya maksudnya setahun setahun itu bisa berapa kali panen kalau secara efektif dikelola? Halo, Kang? Ya, Aja. sorry suaranya terputus-putus Pak. Oke, Kang Diulang. Rama,
Jadi kalau dalam hitungan 1 tahun, apabila dikelola dengan secara optimal, efektif itu berapa kali panen Kang bisa hasilkan? Untuk saat ini di spesifik di tempat saya ya, di Kecamatan Jawilan, dalam 1 tahun karena umur tanaman jagung itu 4 bulan, 110 sampai 120 hari. Dalam 1 tahun ini sementara di sini bisa tanam 2 kali tanam, karena kita juga mengingat tanamnya itu di musim penghujan. Gitu. Kita lihat musim tanamnya kan. Baik. Oke Kang, setelah ini mungkin pemirsa akan melihat bagaimana kondisi di lapangan. Nah, mungkin bisa ditampilkan selagi rehat sejenak, karena kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap kemana-mana, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini. Pak. Terus Pak, ke sana Pak, agak ke sana.
Pemirsa masih di bincang hari ini. Mungkin bisa ditayangkan ya video yang bisa disaksikan juga video bagaimana kondisi di pertanian jagung hibrida di Jawilan. Apakah sudah disiapkan? Mungkin silahkan diputar dulu. Nah, ini ada cuplikan ya. Kang Rama juga mungkin bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan sana, di pertanian sana, sambil kita melihat videonya, sambil kita berbincang, Kang. Nah, tadi saya ingin berbicara potensi jagung hibrida di Kabupaten Serang. Sejauh ini, Kang, apakah hanya ada di Kabupaten Serang pemasok dari jagung hibrida untuk bahan pakan ternak? Apakah ada lagi di daerah lain yang di Banten? Kalau untuk di Banten itu di Kabupaten Serang udah. Terus di Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang juga suka ikut supply juga. Isi kebutuhan pakan ternak yang ada di wilayah Serang. Baik. Nah, kalau sejauh ini bagaimana manajemen pengelolaan di sana, Kang? Apakah ada satu pintu atau bagaimana? Untuk di Kecamatan Jawilan di Kabupaten Serang gitu. Kita ada satu kelompok tani persis tadi yang seperti Pak Rodi bicarakan, bahwa kita manajemennya satu pintu karena memang masih dalam satu pengembangan kan. Di Kabupaten Serang ini masih satu pengembangan, kita masih satu pintu, kita kelola kelompok tani. Jadi dari 90 orang yang tanam itu dia memproduksi. Nah, di situ ada satu bagian yang bantu kelola petani dalam kebutuhan sarana dan prasarananya. Nah, setelah panen ada yang menangani pasca panennya, lalu ditampung, terus menyalurkan ke pasar konsumen. Jadi semua panen dari petani itu ditampung dulu jadi satu. Nah, jadi ada satu pengelola pasarnya. Nah, dia yang menyalurkan ke konsumen. Nah, jadi karena kan melihat kebutuhannya kan, ya. Sejauh ini bagaimana di sana? Dari jumlah petani tadi yang mengelola hampir 90 orang ya, Kang ya? Ya. Nah, itu dari mana saja, Kang, petaninya? Itu yang di Kecamatan Jawilan aja. Kalau bicara skupnya Kabupaten Serang dan Banten mungkin udah ratusan hampir ribuan orang. Nah, kalau di Jawilan berarti orang Jawilan saja, Kang ya? Di kelompok di Kecamatan Jawilan aja. Nah, kalau sejauh ini bicaranya Kabupaten Serang saja lebih banyak. Apakah masih ada istilahnya perekrutan petani baru untuk menggarap lahan baru? Apakah masih ada, Kang? Justru ini peluang, ini tantangan kita. Tantangan kita ini anak bangsa, tantangan Dinas Pertanian juga Kabupaten Serang, Provinsi Banten juga. Jadi kalau saya lihat secara pengembangannya di setiap tahun itu untuk di Jawilan selalu ada penambahan luas lahan, selalu ada penambahan petani-petani baru yang terekrut gitu, tertarik ikut melaksanakan budidaya jagung hibrida. Kalau untuk di Kecamatan Jawilan itu yang kita rasakan, ada pengembangannya tiap tahun. Nah, karena memang sektor ini lumayan menjanjikan gitu. Betul. Sektor usaha di bidang pangan selain padi dan beras, ini alternatif yang pasarnya benar-benar menjamin gitu. Kang, kalau berbicara modal awal untuk para petani itu apa yang harus dimiliki secara mental maupun finansial, Kang? Kalau modal yang pertama itu tadi dia punya keinginan kan. Kalau modal itu dia punya niat, keinginan bertani, bahwa saya merubah mindset petani jadul yang dulu yang masih tradisional, bahwa kalau orang bertani itu kesannya nggak menghasilkan gitu, bukan usaha, nggak menjanjikan. Kita rubah dulu mindsetnya bahwa kita bertani ini niatnya usaha. Bertani ini arahnya ke agribisnis. Bertani ini arahnya untuk penghasilan gitu.
Jadi jangan iseng-iseng kita ya Kang ya. risetnya. Nah, akhirnya petani juga paham bahwa kita ini bukan sekedar hanya pagi berangkat ke ladang, sore pulang. Hasilnya hanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga, bukan. Jadi hasilnya itu memang untuk kebutuhan ekonomi dia sehari-hari petani. Intinya itu yang saya masukkan, dan petani itu yang pokok pertama dia punya lahan. Nah, lahan di sini ada dua, ada lahan milik sendiri, ada lahan milik swasta yang memang tidak sedang digarap gitu, masuk ke lahan tidur. Nah, itu yang dimanfaatkan dengan petani. Ada yang sistemnya memang dipinjam secara sukarela, ada yang sistemnya secara sewa. Mm-mm. Nah kalau Kang, Pertama kalau berbicara nilai ekonomis nih, saya tertarik. Dalam satu kali panen, berapa omset yang bisa didapat netonya Kang, bersihnya? kalau modal yang dibutuhkan untuk petani dalam 1 hektar periode produksi selama 4 bulan, kalau memang dia petani gitu, itu hanya mengeluarkan biaya itu sekitar 7 juta per hektar. Wow, 1 hektar 7 hanya sampai 7 8 juta? juta. 7 sampai 8 juta per hektar. Kalau itu petani gitu ya. Ya, Kalau dia petani yang memang, kalau memang petani kan ada sebagian pekerjaan-pekerjaan yang memang dikerjakan dia sendiri gitu. ya. Yang bisa di-cover, kecuali memang pekerjaannya perlu perlu dibantu orang lain, baru dia menggunakan upah gitu kan. Nah, 7 sampai 8 juta per hektar. Dan untuk inputnya, pendapatannya, kalau dihitung rata-rata per petani bisa menghasilkan 7 ton jagung pipilan kering di harga di harga Rp4.000. Kita harga standarnya, Ya. Rp4.000 dikali 7.000 itu udah 28 juta. 28 juta dikurangi kosnya tadi 8 juta per hektar. Berarti Gitu. 20. Itu masih, Ya. petani masih punya penghasilan kalau dikelola dengan baik itu hampir 20 juta per hektar selama 4 bulan. Sama aja, makanya saya terangkan ke petani, ini sama aja Bapak punya penghasilan per bulan itu 4 sampai 5 juta kan Betul, betul untuk per sekali. hektarnya. Begitu. Nah, kalau Nah, makanya berarti sejauh ini kebutuhan si para petani itu tidak, istilahnya kalau dulu kan mindsetnya petani itu sudah panen tuh nunggu lagi ke panen agak puasa katanya gitu kan. Kalau sekarang enggak Kang ya, ya. betul. Nah, kalau sekarang enggak, sekarang ya untuk khususnya di Kecamatan Jawilan, kalau ini untuk khususnya di Kecamatan Jawilan, saya memang belum punya badan secara legalnya, cuma saya udah punya konsepnya. Di sini ada lembaga keuangan, jadi yang mengatur kebutuhan petani. Jadi dikala si petani itu belum masuk musim panen, dia punya kebutuhan, dia bisa ambil dulu, dia bisa pinjam kredit Oke. kebutuhan untuk biaya sehari-hari. Nah, nanti ketika panen baru dipotong dari situ, tanpa ada perjanjian, tanpa ada pengagunan. Koperasi kali ya, seperti itu ya. Ya, saya punya konsepnya memang seperti koperasi, cuma memang belum terbentuk aja secara Oke, badan baik. hukumnya. Oke. Kang, Tapi kalau arahnya ke depan ke sana. kalau berbicara ini kan pemasok nih. Di Kabupaten Serang sendiri, di lahan Jawilan biasa Ya. dikirim ke berapa ini Kang, peternak yang meminta jagung hibrida ini? Ada berapa? Kalau di Kabupaten Serang nih, ini kebutuhan kebutuhan ada peternak secara komersil di Kota Serang itu, ada perusahaan namanya Kelapa Dua Farm dengan PT Puri. Kita sering kirimnya, kerjasamanya ke sana. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau kebutuhannya itu, kalau sebenarnya di sini banyak banget. Ada feed mill, ada perusahaan-perusahaan pakan yang dekat sama Kecamatan Jawilan aja, ada sekitar 5 perusahaan besar gitu. Iya. Nah, itu semuanya belum bisa tercover sama kita kan, Iya. kebutuhannya masih Iya. masih dari Masih luar kurang. daerah seperti daerah Sumatera dan daerah Oh. Gorontalo, Sulawesi. Kalau dari kita biasanya kirim ke perusahaan CPI yang di Balaraja. Nah Kang, Kalau enggak, kita juga kirim di perusahaan peternakan itu PT Puri sama PT Kelapa Dua yang ada di Serang, Kota Serang, daerah Curug kalau nggak salah. oke Kang, kalau berbicara kebutuhan pakan ternak 1 bulan itu, atau iya 1 bulan lah, butuh berapa ton jagung hibrida sebenarnya?
kebutuhan pasar. Kalau bicara kebutuhan untuk perusahaan Pak ya, perusahaan pakan itu kebutuhannya besar banget dia. Dia satu bulannya mungkin bisa punya kebutuhan hampir 500 sampai 1000 ton gitu untuk Wow. satu perusahaan. Mungkin bisa lebih. Mungkin bisa lebih gitu. Artinya masih jauh Nah, Kang makanya dari hasil yang di Kabupaten Serang untuk iya, menutupi kebutuhan pasar makanya itu ya. tantangan ini jadi Wow. tantangan juga Ya. bagi pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang khususnya, juga tantangan untuk petani-petani, tantangan buat kita semua itu Ya, bahwa pasarnya itu adanya di Banten, betul. bahwa produk-produk jagung hibrida yang dari Sumatera, dari Jawa Tengah, yang dari NTB, yang dari Sulawesi, itu larinya pasti ke Banten, ke daerah seputar Banten, Iya. karena pasarnya di sini semua, perusahaan pengolahannya di sini. Nah, kenapa sih kita nih orang lokal, kita nih anak bangsa nih, anak daerah, nggak memanfaatkan keadaan keunggulan kita di situ? Nah itu, ini yang kita Betul, lagi betul, betul. kerjakan, ini yang lagi teman-teman kerjakan, teman-teman petani, teman-teman dinas juga gaungkan Artinya untuk masih panjang pengembangannya banget dengan ya Kang ya. potensi di sini. Makanya kalau bicara prospek, kalau dibicara prospek itu pasarnya sangat Iya. luas gitu. Kita unggul, jadi orang Banten gitu, kita unggul dari transportasi, dari Betul, tempat, dari wilayah, betul. kita Akses punya ya. keunggulan di situ. Kenapa nggak dimanfaatkan? Makanya kita semua berjuang lah. Oke. Kang, kalau berbicara kualitas dari jagung yang dihasilkan di Jawilan khususnya, ada perbedaan nggak Ya, dengan kualitas jagung hibrida dari luar Banten? kalau kualitas itu sebenarnya tergantung dari bagaimana pasca panen kita, penanganan pasca panennya. Hmm. Selama penanganan pasca panennya bagus, itu jagung dari Jawilan, dari Serang, dari Pandeglang, atau dari Lebak, atau dari luar Banten pun pasti sama. Hmm. Intinya di pasca panen. Oh, di pasca panen. Selama di pasca panen yang baik, pasti memenuhi standar kualitas yang diinginkan konsumen. Nah, oke. Kang, berarti sejauh ini apa saja sih Kang tantangan bagi para petani jagung hibrida? Mungkin ada kendala di permodalan kah, atau di pupuk, atau di disinfektan, dan lain sebagainya, gimana? Kalau bicara kendala, spesifiknya nih Kang ya, kalau spesifiknya di daerah saya aja, di Jawilan dulu, yang sehari-hari kita lihat. Iya. Sebenarnya hanya faktor ketidaktahuan. Hmm. Pertama faktor ketidaktahuan, Iya, iya. kedua faktor kebiasaan, kebiasaan petani kita. Karena petani kita lebih lumrah ke tanam padi, Itu gitu. dia ya persoalannya. Lebih lumrah ke tanaman padi. Nah, makanya ini kan kita memperkenalkan seluas-luasnya ke setiap petani, setiap wilayah agar minimal dia tahu dulu, oh komoditas ini nih, Hmm. komoditas jagung hibrida ini, oh bisa dikembangkan, bisa ditanam, bisa dibudidayakan di daerah ini. Setelah diperkenalkan, kita perkenalkan lagi nilai ekonomisnya. Iya. Setelah itu baru faktor kebiasaannya. Hmm. Nah, ini kebiasaan ini yang lumayan nih merubah sikap dan perilaku nih petani nih. Karena rata-rata petani kita yang ada umumnya di Kabupaten Serang itu Hmm. semua petani-petani yang usianya di usia lanjut. Makanya mudah-mudahan nih generasi-generasi Iya. muda kita nih, Iya. insan-insan pertanian nih, sarjana-sarjana pertanian kita nih bisa membangun semua dari segala sektor. Nah, ini. Kalau dari uh, permodalan, hampir di setiap wilayah permasalahannya pasti permodalan. Nah, itu Iya. kalau permodalan itu bagaimana kita menjalin mitra. Hmm. Selama kita menjalin mitra dengan baik, pasti akan ada investor yang mempermudah Iya, betul. karena dia juga butuh dengan produksinya kan, Oke. bahan produksinya. Nah, kalau untuk modal Kang, paling mahal itu untuk belanja apa Kang? Kalau modal paling mahal itu belanja pertama benih. Benih. Benih jagung itu lumayan mahal. Uh, biaya garap itu untuk sewa traktor per hektarnya sama pupuk, itu Oke. aja yang paling tinggi. Itu Cuma ya. khususnya di Kabupaten Serang, Kang, khususnya di Kabupaten Serang selama ini karena lagi pengembangan, kita ini disupport bantuan nih sama Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Provinsi Banten, kita dibantu benihnya. Hmm. Ada bantuan benih setiap musim yang kita terima gitu. Hmm.
Jadi lumayan mengurangi kos petani Oh iya. kalau untuk di sana. Nah, ini mungkin lebih detailnya dibahas bagaimana upaya pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah akan dibahas setelah pariwara berikut ini, Kang ya. Nah, untuk pemirsa jangan Ya. kemana-mana, tetap dibincang hari ini. Oke, masih di bincang hari ini pemirsa. Terima kasih. Ini kita masih melanjutkan obrolan kita dengan Kang Rama berbicara potensi jagung hibrida saat ini. Kang, kalau berbicara bantuan dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, sejauh ini apa saja yang sudah diterima, Kang? Setiap setiap tahun yang sudah diterima itu yang pasti itu benih, Benih, bantuan benih oke. unggul. Mhm, Benih unggul selalu, alhamdulillah kita selalu disupport mhm. Dan uh, dalam dari Pemkab, budaya Kak? perkembangan ini. Ada yang dari APBD, ada yang dari pusat. Oke, baik. Itu Mhm, itu dibantu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Kita juga petani juga dibantu alat pasca panennya, alat perontoknya. mhm. Kita dibantu ada sekitar 6 unit yang ada di Kecamatan Jawilan. Kita juga dibantu alat pengolahan tanahnya, traktor besarnya, traktor roda 4 itu ada 2 yang bantu bantu petani untuk dalam hal pengolahan tanah. Terus ada juga program-program pemberdayaan pelatihannya seperti kegiatan sekolah lapang, Mhm. Demfam,
Itu dari Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Kabupaten Serang kita terima juga. Itu untuk kegiatan-kegiatan pendampingan sekolahan di lapangan, sekolah di lapangan untuk pengenalan pengenalan cara budidaya teknisnya yang optimal gitu. Oke. Masih ada Kang bantuannya selain itu? Ada juga kita dari Balai Mm-mm. BPTPH Mm-mm. Provinsi Banten, kita dibantu untuk pengendalian hama. Ada kegiatan-kegiatan gerakan pengendalian hama juga disupport kita Hmm. bantuan pestisidanya Iya. ketika ada serangan hama yang membludak, kita dibantu pestisida juga. Mm. Nah Kang, kalau berbicara treatment ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari pemirsa. Tadi salah satunya ini, Kang bagaimana supaya jagung hibrida tidak kena hama? Biasanya mungkin pakai pestisida apa gitu? Kalau hama itu pasti ada gitu. Hmm. Kalau prinsip prinsip di pertanian itu, Kang, selama hama itu dia dia juga kan termasuk dalam satu ekosistem ya, Ya, betul. kehidupan. Gitu. Kalau masih analisis kita masih belum merusak di ambang ekonomi petani, biasanya kita nggak melakukan pengendalian secara kimia Hmm. karena pengendalian secara kimia juga punya efek yang negatif Iya. jangka panjang. Kecuali sudah tak Terkecuali terkendali memang ada kali ya. gangguannya, secara gangguannya itu kerusakannya itu memang di ambang batas ekonomi Hmm. bisa bisa mengurangi secara signifikan Hmm. hasilnya, baru kita pengendalian secara kimia menggunakan pestisida dengan bahan aktif tergantung hama dan jenis penyakitnya juga Hmm. penggunaan pestisida. Oke. Atau bisa juga menerapkan dari awal itu, kita menerapkan yang sekarang lagi tren itu di dunia pertanian itu, kita menerapkan refugia. Apa itu? Jadi kita refugia itu tanaman bunga, tanaman-tanaman yang punya bunga, punya kembang, dia punya warna yang mencolok. Kita Hmm. tanam di areal perkebunan kita. Tujuannya Oh. apa? Tujuannya untuk mengundang kumbang, Oke. mengundang tawon gitu ya, lebah. Nah, itu adalah salah satu predator. Predator dalam arti musuh alami hama yang merusak tanaman kita. Nah, kita menyambung siklus ekonominya gitu. Itu yang lagi tren itu seperti ini sekarang, penggunaan refugia. Mm-mm. Jadi kita mengimbangi supaya populasi musuh alami si hama dia hidup juga di area lahan kita. Itu ini lebih lebih arif kalau penggunaan seperti itu, Ya, penggunaan teknologi seperti itu. lebih bijak ya. Ini Lebih ada bijak. pertanyaan Kang dari Kang Udin katanya. Kang, ini jagung hibrida ini diciptakan atau memang lahir sendiri gitu? Nah, kalau jagung hibrida ini jelas itu diciptakan, ini persilangan. Mm-mm. Kalau jagung hibrida, hanya hibrida itu jelas persilangan Ya. dari beberapa jenis jagung, dia disilangkan, diambil sisi-sisi terbaiknya. Nah, jadilah hibrida. Makanya ketika jagung hibrida kita tanam, setelah tanam kan panen. Ya. Hasil panennya kita bibitkan lagi. Nah, bibitnya itu udah bukan hibrida lagi karena dia Oh, udah tercampur sifat-sifatnya, intinya gitu. baik. Jadi untuk selama ini hibrida itu ya buatan perusahaan, Mm. buatan perusahaan perbenihan. Artinya tidak ada benih setelah panen ya Kang ya? Tidak bisa dibuat bibit lagi? Bisa bisa dibuat, cuma sifatnya sudah berbeda. Sifat-sifat Oh, keunggulannya nanti berbeda. iya, Tongkolnya mulai berubah, produktivitasnya pun pasti mulai berubah. iya, 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 baik. Ini ada Yang paling terpengaruh itu dari produktivitas. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kang, sejauh ini bagaimana dari tanggapan mungkin dari Dinas Pertanian sejauh ini? Apakah proyek dari jagung hibrida ini menjadi prioritas atau mungkin biasa saja gitu, hanya sekedar seremonial? Oh, kalau yang saya rasakan sih untuk pengembangan ini jadi prioritas Hmm, setelah padi ya, karena ya, ini tanaman pangan ya, kedua, ya, terutamanya setelah padi betul. kebutuhannya terbesar setelah padi dan beras. Jelas ini sebenarnya jadi prioritas pemerintah Kabupaten Serang, Ya, Dinas Pertanian Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten
untuk menjawab kan, karena masih ada sebagian kebutuhan tentang jagung masih diimpor dari Ya. luar. Hmm. Masih berarti masih ada, masih luas gitu prospek pengembangannya itu untuk mencukupi kebutuhan. Hmm. Jelas ini jadi prioritas sih. Oke. Karena dari setiap bantuan yang kita terima setiap tahun gitu supportnya, Hmm. Ini mudah-mudahan ada nggak. pertanyaan lagi, Kang. Dari Kang Opa ini, Kang. Kalau petani itu penanaman jagung biar bisa panen lebih banyak bisa nggak? Maksudnya mungkin Bisa. ada ini nggak ada inovasi supaya panennya bisa lebih cepat gitu. Sejauh ini sudah dilakukan atau belum? Kalau panen umur yang genjang gitu yang lebih cepat, saya belum belum ketemu gitu kalau untuk jagung hibrida. Karena Mm-mm. jagung hibrida rata-rata di semua merek, di semua varietas itu dia panen itu di umur 100 sampai 120 hari. Hmm. Belum ada yang bisa di bawah itu. Kalau dipanen bisa saja kita panen di bawah 100 hari. Cuma nanti akan mempengaruhi bobot hasil panennya, mempengaruhi Ya, oke, oke. rendemennya. Hmm. Kalau untuk meningkatkan produksi itu banyak tekniknya, Hmm. banyak teknisnya, banyak caranya gitu. Bisa dengan mengenjot penggunaan pupuk, penggunaan benih unggul, karena benih pun masing-masing punya klasifikasi. Hmm. Ada benih yang memang kelasnya premium, ada yang memang kelasnya dia lebih tinggi dari itu, yang produktivitasnya sangat sangat potensial tinggi, cuma dia respon dengan pupuk, harganya pun pasti lebih tinggi. Ada juga dengan cara sistem jajar legowo untuk menambah Hmm. populasi populasi tanamnya, otomatis pasti menambah menambah nilai produksinya juga. Oke. Kang, tidak terasa kita sudah 1 jam berbicara soal potensi jagung hibrida. Mungkin terakhir, Kang, closing statement dari Kang Rama kepada pemirsa bagaimana itu potensi jagung hibrida saat ini. Silahkan disampaikan. Kalau saya buat semua rekan-rekan petani, rekan-rekan pemirsa juga menjawab. Jadi kalau dilihat potensi itu sangat besar. Kita khususnya orang Banten yang berada di Kabupaten Serang, kita punya keunggulan dari SDM, kita punya sumber daya lahan juga, kita punya pasar yang lebih dekat, kita juga didukung oleh pemerintah yang support. Menurut saya ini satu peluang usaha, satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga untuk yang menjawab, oh apa masyarakat petani ini komoditas apa yang lebih menjamin gitu. Karena pasarnya dari segi usaha, dari segi ekonomi pasarnya sangat 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 luas gitu. Itu aja cukup. Oke, Kang, terima kasih sudah berkenan berbicara, memberikan informasi yang sangat inspiratif kepada pemirsa Sultan TV dan saya secara pribadi. Semoga diberikan ini ya Kang kekuatan dan kesehatan selalu nih, jaga-jaga terus Kang kesehatannya di saat meskipun saat bertani. Kang, terima kasih. Mungkin kita akhiri perbincangan kita hari ini pemirsa, yaitu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Dan jangan lupa untuk menyaksikan bincang hari ini di episode-episode selanjutnya karena akan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Kita pamit undur diri akan kepada pemirsa. Saya Agus Maulana dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rama. Terima kasih. Ya, sama-sama.